Nama saya Santi Nur Khadijah dengan NIM 20622010024. Kelas 4 Sip 1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 2, dosen pengampu Ibu Dr. SD Eryani ZSEMAK. Mari teman-teman kita mulai presentasinya. Ada soal pertama yaitu soal 12.1. PT Lintas menerima kas sejumlah Rp392.082.900 dari penerbitan obligasinya pada tanggal 1 Januari 2015. Obligasi PT Lintas tersebut mempunyai nilai nominal 400 juta, tingkat bunga 7,8%, jangka waktu 20 tahun, bunga dibayar tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Tingkat suku bunga efektif adalah 8%. Diminta buat ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Buatlah tabel amortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut. Buatlah ayat jurnal pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2015. Lalu buatlah ayat jurnal pada saat pelunasan obligasi 1 Januari 2035. Baik, kita langsung ke jawabannya ya. Yang pertama, kita mencatat penerbitan obligasi, yaitu kita mencari diskontonya dulu. Kenapa kita mencari diskonto? Karena kas masuk itu lebih kecil daripada hutang obligasinya, maka kita harus mencari diskontonya. Dengan cara hutang obligasi dikurang kas, yaitu 400 juta dikurang 392.082.082.900. Ketemu hasilnya Rp7.917.100. Lalu kita masukkan pada ayat jurnal 1 Januari 2015, yaitu kas ada di debit Rp392.082.900, lalu diskonto atas obligasinya di debit Rp7.917.100, lalu pada kredit hutang obligasi yaitu 400 juta. Lalu yang kedua, kita cari tabel amortisasinya. Nah, di sini tabel amortisasi ada 5 kolom, yaitu pertama tanggal, bunga dibayar, lalu beban bunga, diskon amortisasi, dan nilai tercatat obligasi. Nah, pada tabel amortisasi PT Lintas itu kan dibayarnya 30 Juni dan 31 Desember. Artinya dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran. Nah, bunga dibayarnya kenapa 3,9%? Itu kita ambil dari soal. Nah, bunganya 7,8% dalam jangka waktu 20 tahun. Maka kita bikin tabel 20 tahun mendatang yaitu 2034. Jadi bunga dibayarnya 7,8% dikali 1/2. Ketemunya 3,9%, atau bisa 1/2 dikali 7,8%. Lalu beban bunganya di sini 4%. Terlihat lagi dari soal, yaitu tingkat suku bunga efektifnya 8%. Jadi kita bagi 2, yaitu dapat 4%, karena 1 tahun kita 2 kali bayar. Nah, di sini ada diskon amortisasi dan nilai tercatat obligasi. Nah, pada pencatatan awal 1 Januari 2015 ini beban bunga dibayar, beban bunga, diskon amortisasi itu tidak dicatat. Lalu langsung kita catat ke nilai tercatat obligasi, yaitu angka yang masuk pada kas kita. Lalu selanjutnya 30 Juni 2015, yaitu bunga dibayar 15.600. Nah, 15.600 ini kita dapat dari 3,9% dikali 400 juta, yaitu hutang obligasinya. Jadi ketemu 15.600. Nah, lalu kita ke
316. Lalu kita cari diskon amortisasinya. Diskon amortisasi ini kita dapat selisih dari bunga bayar dikurang dengan beban bunga. Jadi kita dapat 83.316. Lalu kita ke nilai tercatat obligasi lagi, yaitu tinggal kita kurangin dari yang awal. Kita tambah. Ini kita tambah ya. Diskon amortisasi itu ditambah dengan nilai tercatat obligasi. Jadi kita dapat 392.166.216 rupiah. Tabel amortisasinya kita lanjut sampai 20 tahun mendatang, yaitu tahun 31 Desember 2034. Di sini dengan jumlah 624 juta. Lalu yang ini 631.917.146. Terus 7.917.146. Terakhir nilai tercatatnya itu 400 juta. Jadi ini udah lunas mencapai 400 juta. Lalu selanjutnya kita akan membuat jurnal. Jurnal 30 Juni 2015-nya itu beban bunga pada diskon obligasi dan kas. Nah, di sini beban bunganya kita dapat 15.683.316. Lalu diskon obligasinya 83.316 dan kasnya itu 15.600.000. Ini semua angka dapat dari tabel amortisasi yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita masuk ke jurnal saat pelunasan obligasinya 1 Januari 2034. 100 juta. Soal 12.2, yaitu PT Widuri membeli mesin pada tanggal 1 Juni 2015 dengan membayar uang muka 200 juta dan selanjutnya membayar cicilan sebesar 150 juta selama 5 kali dalam 5 tahun. Tingkat bunga implisit dalam transaksi tersebut yaitu 9%. Diminta hitung berapa nilai kini dari pembayaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli mesin. Lalu buat jurnal tercatat perusahaan pada tanggal 1 Juli 2012 dan tiap tanggal berikutnya selama 5 tahun. Ini kita masuk ke jawabannya. Yang udah kita ketahui, uang muka masuk 200 juta, lalu cicilannya masuk 150 juta dan bunganya 9%. Nah, kita hitung nilai kininya berarti 150 juta, yaitu dari pembayaran setiap tahunnya dikali 5 dari sini selama 5 kali dalam 5 tahun. Jadi kita dapat 750 juta. Lalu bunganya 9% dikali nilai kini yaitu 67.500.000. Nah, nilai mesinnya berarti 750 juta. Nilai kini ditambah uang mukanya 200 juta. Jadi jumlahnya 950 juta. Masuk ke ayat jurnal yang kedua yaitu 1 Juli 2012, yaitu mesin di debit 950 juta, lalu kas kredit 200 juta dari uang muka, lalu utang usaha 750 juta yaitu dari nilai kini. Terus selanjutnya 5 tahun ke depan yaitu 1 Juli 2013, utang usaha debit 150 juta. Ini dari nilai yang harus kita bayar setiap tahunnya. Lalu beban bunga 13.500.000 dan kasnya 163.500.000. Ini sampai 2015 hasilnya jumlahnya sama dengan 1 Juli 2013. Sampai 1 Juli 2017 semua nilainya sama. Selanjutnya kita ke soal 12.5. PT Rapi mempunyai pinjaman sebesar 5 miliar dari Bank Merdeka. Pinjaman tersebut
positifnya, yaitu kita pakai rumus 1 plus R 1 ditambah R per M pangkat M dikurang 1, yaitu jadi R-nya adalah suku bunga, M-nya adalah periode waktu berjalan. Jadi 1 ditambah 8% per 10 dipangkat 10 dikurang 1, kita dapat 8,30%. Nah, kita mencari yang kedua, kita mencari nilai gini utang lama. Dari nilai pokok utang lamanya kan 5 miliar, kita cantumin terus biaya tambahannya ada 200 juta. Jadi total nilai gini utang lamanya adalah 5.200.000.000 rupiah. Nah, sekarang kita mencari keuntungan atau kerugian yang sudah dimodifikasi. Nilai gini utang berdasarkan modifikasi utang, tingkat bunganya 8% dalam waktu 10 tahun, ini yang sebelum dimodifikasi. Lalu kita cari pokok pinjaman dan bunganya ya untuk modifikasinya, yaitu 4.800.000.000 itu dapat pokok pinjaman yang sudah dimodifikasi dikali PVIF present value-nya. Untuk mencari pokok pinjaman yang sudah kita lihat tadi, yaitu 8%,10 itu 8% dari tingkat suku bunga dan 10 adalah jangka waktunya. Jadi 4.800.000.000 dikali 0,46311 ini didapat dari tabel present value 8%,10. Nah, kita dapat 2.223.312.000. Lalu bunganya di sini kita masih pakai pokok pinjaman yang sudah dimodifikasi dikali 7%, yaitu bunga yang sudah dimodifikasi dikali PVIF atau present value PVIF, itu tabel yang sebelum kita udah lihat juga, kita dapat 6,7101. Nah, itu kita kaliin ya, 4.800.000.000 dikali 7% dikali 6,10,1. Nah, itu kita dapat D-nya 2.254.593.000. Nah, lalu totalnya itu kita jumlahin pokok pinjaman tadi dengan bunga, jadi 4.477.905.000. Nah, sudah gitu kita hitung perbedaan nilai gini utang lama dan utang barunya ya dari sebelumnya, yaitu 5.200.000.000. Ada cantum 5.200.000.000 dikurang kalau perbandingan, jadi kita kurang yang sudah kita hitung tadi pokok pinjaman bunganya yang sudah dimodifikasi, yaitu 4.477.905.000 sama dengan kita dapat 722.095.000. Nah, atau kita persennya 13,89%. Nah, ini 13,8% yang perbedaan nilai gini yang utang lamanya 722.095.000 ini yang sudah kita hitung tadi, terus dikurangi sama nilai gini utang lamanya 5.200.000.000, lalu dikali 100%. Nah, dapatnya 13,89. Apabila pada restrukturasi tingkat bunga yang berlaku dari 10%, kan nilai yang berlakunya 10%. Ini kita lebih nih dari 10%, maka nilai gini dari utang adalah, nah, bisa dianggap untung. Jadi kita pakai nilai wajar karena lebih dari 10% yang sudah ditentukan. Nah, kita ambil nilai wajarnya dari pokok pinjamannya yang dari bunga yang sudah dimodifikasi, lalu masuk present value-nya 10%,10. Jadi kita ambil nilai wajarnya 10%. Jadi sini terdapat 1.450.562.000. Lalu bunganya sama, dari pokoknya sama dikali present value 10%,10 sama. Jadi kita dapat 2.064.585.600 rupiah. Lalu kan ada biaya renegosiasi 50 juta kita masukin juga, jadi kita total semua ya, jadi 3.960. Nah, udah kita total, kita cari diskontonya berarti. Untuk mencari selisih diskonto dari utang baru waktu, yaitu 4.800.000.000 yang sudah dimodifikasi dikurang yang sudah kita hitung tadi 3.965.177.600 rupiah, dapat 834.822.400
sudah dimodifikasi, keuntungan restrukturasinya nih, keuntungan yang sudah kita itu 1.234.822.400 rupiah. Nah, terus kita bikin jurnal 31 Desember 2018-nya. Ini kita ambil dari yang sudah dimodifikasi, pokok pinjamannya 4.800.000.000 dikali 7%, yaitu